Jadi nanti itu, eee, senyawa apa gitu bisa bisa tahu gitu. Ji, udah analisis itu tadi? Coba, jadi kalau udah analisis, kenapa gak muncul ininya ya, coba analisis, coba Ji. Nah, tapi tapi Ji di sini nggak ada layar yang muncul keduanya itu Ji, salah present-nya gitu. Biasanya kan ada yang muncul yang parameter yang kayak gitu. Nah, ini udah jadi Ji kelihatan di layarnya tuh udah otomatis, ada senyawa-senyawanya ini, dan itu ada tahap yang kayaknya present-nya salah deh. Ini Ji, your entire screen coba, presenting-nya. Nah, coba Ji, analisis lagi. Nah itu, nggak muncul ya ininya, yang tambahan perintahnya. Jadi nanti tuh ada tambahan perintah ya, set, match, and execute tuh. Jadi kan kalian nih sintesis udah tahu, nah itu mah kelihatan Ji, tapi yang muncul itunya yang nggak kelihatan. Nah, jadi kan kalian udah tahu sintesis nih bahannya apa aja, unsurnya apa aja. Jadi kalian nanti tentuin dulu kira-kira unsur apa aja yang ada dalam, sampel kalian ini. Misalkan kalau kalian Ag, terus O, terus apa lagi, misalkan ada kira-kira ada pengotor atau enggak, misalkan tambahin Na, kalau nambahin NaOH gitu, sama H. Nah, nanti unsur-unsurnya dipilih yang memungkinkan ada apa aja, nanti di-search. Hasil search-nya yang tadi mana Ji, coba? Hasil search yang tadi. Nah, hasil search-nya tuh nanti bakal ada yang ini, ada skornya gitu. Jadi yang teratas di sini, apa sih itu? Nah, karena ini Pauji, apa namanya, eee, polimer ya, jadi agak kompleks sih, apa gitu ini. Kalau misalkan kalian sampelnya Ag2O biasanya agak langsung cepet sih Ag2O atau apa gitu. Nah, tapi karena ini memang polimer, jadi mungkin agak susah. Ke atasin Ji coba. Iya, maksudnya pilih ke atasin. Nah, kalau misalkan sampel kalian kira-kira itu, di-drag ke atasin. Mana sih? Drag Ji. Nge-lag, oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai segini? Nah, jadi si HPC-nya itu ngedeteksi nih, ada puncak di ini nih, di atas. Jadi ada puncak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 puncak, yang signifikan. Berarti puncak yang lainnya itu kan amorf, jadi kurang berpengaruh. Nah, ternyata ini sampel Pauji itu 1,3, di Laurel 2, ya itulah. Nah, jadi, misalkan kalian ada 2 sampel, komposit dalam satu XRD itu, berarti skor yang paling tinggi selanjutnya itu bisa jadi sampel kalian atau pengotor mungkin, bisa dikeatasin lagi Ji, di-drag. Nah, berarti ada 2 sampel yang mungkin ada di sini gitu, walaupun skornya tadi rendah sih, bisa bisa aja itu, memang, eee, bukan dari sana gitu, tapi
memang biasanya suka ada fase pengotor. Nah, kalau udah ini bisa di read pill. Read pill itu untuk mengetahui konsentrasi yang ada di, nah itu real pill R ya, read pill. Nah, lagi ngitung. Nah, ternyata ada 1,3 dila Dilauroilnya itu ada 86%. Oh, ini belum beres ngitungnya. Ternyata sebaliknya. Nah, udah. Jadi nanti bisa di-read-pill, persen komposisi A-nya 17% misalkan di sini. Yang komposisi B-nya itu berapa persen, nah gitu. Jadi di XRD ini memang, bisa dapat, komposisi dari senyawanya gitu, dengan aplikasi ini ya. Nah, coba, coba Ji ke refinement control. Belum beres ini tuh yang read-pill. Belum beres yang read-pill. Ada pertanyaan dulu nggak? Misalkan, kenapa itu senyawanya 41189999, sebenarnya itu kode ya, kode. Jadi pas diklik itu nanti diketahui rumus kimianya apa. Mungkin ini karena biasanya polimer kan kompleks gitu nulis senyawa kimianya, jadi ditulis di rumus-rumusnya aja gitu. Ini berdasarkan apa namanya? Di-compare dengan ICSD, namanya ICSD ya, International Crystallographic Database. Ini ada kodenya 9621204261. Jadi di PPT bisa ditulis misalkan ini di compare dibandingkannya dengan ICSD berapa gitu, biasanya suka dicantumkan dalam eh, PowerPoint gitu. Lama ya detail senyawanya. Nah, terus kristalinitas ya, kalau kristalinitas banyak cara ngitungnya banyak. Jadi rumus persen kristalinitas itu rumusnya luas dari puncak kristalin dibagi dengan luas puncak total. Nah, luas puncak kristalin itu yang tajam-tajam nih, misalkan yang ini yang tinggi ini yang ada beberapa ya. Nah, dibagi dengan luas total, berarti luas total itu luas kristalin ditambah luas yang amorf. Nah, yang amorfnya itu yang, nah itu. Jadi itu tuh fase amorf ya, jadi dia itu punya intensitas tapi nggak ada puncak gitu. Jadi cuman ya itu fase amorf, makanya nggak muncul puncak. Jadi kristalinitas itu perhitungannya gitu. Nah, caranya bisa pakai rumus segitiga, pakai apa ya segitiganya, kalau ada yang bilang pakai piksel, terus ada yang bilang, misalkan kalau aku pakai aplikasi Origin, eee, jadi nanti di aplikasi Origin tuh bisa bisa ditentukan misalkan dari sini ke sini ini dihitung berapa luasnya dari, dan misalkan dari 20 sampai 25 itu luasnya berapa. Nah, atau, nanti dibagi dengan dari 0 sampai terakhir 80 berapa luasnya, itu bisa pakai Origin. Tapi kalau misalkan Origin di-share-nya gimana ya? Ada sih aku Origin dari LIPI, tapi nggak tahu nih nanti coba kalau bisa di-share, nanti di-share. Jadi untuk kristalinitas gitu ya ngitungnya, jangan sampai lupa. Segitiganya bisa pakai apa aja, bisa pakai trigonom apa namanya?
fungsi, pakai Wolfram Alpha bisa, pakai persamaan matematika bisa, pakai aplikasi bisa, terserah itu. Pokoknya definisinya itu ya, jadi kristalin, luas puncak kristalin dibagi dengan luas ama nah, kalau dalam fotokatalisis semakin kristal itu semakin bagus, tapi kalau kalian nggak ada aplikasinya, jadi mungkin dicantumin aja ya, jadi nggak usah dibahas kristalinitasnya itu untuk apa, tergantung aplikasi sih soalnya. Beres ya, Ji? Oke, beres. Lihat pattern, Ji, coba pattern yang bawah. Nah, ini biasanya yang dicantumin di kalau di skripsi ya, kalau skripsi, ini bisa dicantumin di copy, diedit, copy, grab bisa. Jadi nanti dipaste ke Draft atau ke PPT kalian. Eee, ini yang ICSD-nya yang biru sama yang hijau, yang standar, yang oranye itu yang sampel kalian gitu. Jadi memang sampel kalian tuh sesuai dengan ICSD gitu. Terus ini Ji, refinement control coba Ji buka filenya Ji. list span bukan, yang tengah Barusan teh yang tengah udah ya. list span, refinement control, nah itu. Coba global variable. Nah, agreement in indicate. Nah, agreement, nah itu. Nah, ini ada R expected, ada yang biasanya yang dipakainya 2 sih, R expected sama gov yang paling bawah goodness of fit. Kalau expect di bawah 10 masih dianggap bagus gitu. Jadi bagusnya itu di bawah 10. Yang bagusnya 1 sih, cuman, ya 4 juga lumayan lah udah bagus dah, soalnya kan nggak akan sama banget. Nah, sama goodness of fit biasanya dimasukin 169 gitu. Itu menunjukkan bahwa, sampel kalian tuh sama dengan standar gitu, jadi cocok lah. Kemudian ini coba, diklik yang 1,3-nya Ji, yang di tengah. Nah itu, oke. Nah ke bawah. Nah ini ada unit cell, ABC-nya nih. Jadi udah ada langsung kalau di aplikasi ini. A-nya 5,54, Armstrong nih satuannya. Kemudian yang volumenya nih, volumenya 2.300, biasanya dimasukin juga volumenya. Nah, kalau misalkan mau lihat space group-nya simetri nih, tinggal diklik aja ini, yang atas sih, simetri space group, yang atas, kan. Nah, ini nih yang nah nah oke. Nah berarti biasanya yang tergantung ya kebutuhannya, biasanya kalau aku nyantuminnya ini yang Long Herman Manguin, P-1 ini, simbol. Jadi space group-nya itu P-1 dengan, sistem kristalnya triclinic gitu. Itu biasanya untuk, apa ya namanya, kelengkapan data sih. Kalau untuk S1 mungkin di ini aja sih, di apa namanya, dicantumin aja sih, nggak terlalu dibahas. Kalau mau dibahas mah itu terlalu dalam sih kalau XR. Jadi dari XRD itu bisa dapat banyak sekali sih datanya, data yang diperoleh. Nih Kak, ini Ji, struktur plot deh, coba lihat struktur plot yang di tengah. Yang di tengah ini yang nah itu, coba update plot. Strukturnya kompleks jadi agak lama. Oke, perbesar sih. Besar teh apa ya? Klik kanan gitu, klik kiri. Kecil banget ya. Ya udah. Nah, jadi struktur kristalnya juga bisa diperoleh eee, dari Higgs Corpus ini. Jadi misalkan Ag2O kalian, Ag-nya di sebelah mana, O-nya sebelah mana bisa pakai HCP. Oh, lama? Ya udah. Nah gini, jadi ini bisa dicantumin kalau mau bagus. Tapi sih sebenarnya nggak terlalu butuh juga sih, tapi kalau mau dicantumin lebih bagus.
Oke. Udah ya, apalagi ya di sini? Soalnya kalau kristalinitas nggak bisa ngitung dari sini sih. Harus dihitung manual. Ada pertanyaan? Berarti yang pakai jurnal ini nggak bisa pakai ini ya? Yang nggak ngolah pakai ini berarti ya? Tapi kalau mau ngolah nyobain ya silakan kan nanti bisa kepake. Apalagi kalau misalkan labnya Anor. Ada pertanyaan nggak? Kang, Ya, kayaknya yang AGO kan udah dikasih datanya kan. Nah, ya. udah dikasih filenya cuman bingung gitu kan. Hmm. Soalnya udah ada gambar grafiknya, tapi grafiknya tuh nggak kayak Akang gitu. Grafiknya kayak gimana maksudnya? Ntar aku kasih lihat aja nih. Sekarang jadi eh, data PSA sama XRD yang kemarin dikirim itu dikirim lagi gitu ke, kalau nggak salah ke Christine juga sih, karena jurnalnya sama kayak yang Akang gitu, jadi kayaknya yang Christine tanyain itu yang data yang Akang kirim. Oh ya. Nah, itu yang ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya grafiknya tuh diolahnya pakai ini, pakai kan ini gambar ya. Nah, Ya, kamu nanti yang TXT itu Excel-nya bisa diubah ya TXT terus nanti jadi ASC itu bisa. Kalau ini udah hasil edit Retika. Jadi dulu pakainya Retika dan Retika itu informasinya tuh agak kurang gitu. Jadi kata aku mah aplikasi Retika tuh nggak terlalu bagusnya HSP gitu. Kalau ini gambar yang dulu gitu, yang udah diolah ini. oh. Jadi cara ngebacanya gimana ya, Kang? Kalau ini mah Retika. Jadi kalau Retika gini mah dia tuh cuman di kayak tadi refinement. Jadi kita kalau Retika lebih ribet. Jadi ini AGO nih, berarti kita harus tahu parameter AGO berapa, berapa nanti perkiraannya berapa gitu. Jadi harus nyari data dulu sendiri gitu. Tapi kalau HSP mah nggak ribet sih kayak tadi. Jadi cuman dimasukin si data XY yang ASC yang aku kirim itu nanti tinggal dipilih aja atom apa aja yang kira-kira ada. Berarti cuman AG, cuman O gitu aja. Tapi kalau misalkan mau nampilin kira-kira ada pengotor dari region bisa aja dimasukin kira-kira ada Na sama H gitu. Nanti tetap skornya yang paling tinggi itu apa? Pasti kata aku mah AGO sih, mungkin ya. Nanti skor yang paling tinggi AG2O. Nah, nanti fase sekundernya apa yang skornya paling tinggi setelah dinaikin yang AG2O itu. Gitu. Jadi kalau ini mah gambar yang udah diolah dari Ritika, informasinya emang sedikit sih, jadi nggak terlalu. Oh iya tadi tuh nampilin ini ya. Harusnya tadi nampilin yang lainnya itu ya. Gak apa-apa lah ntar aja. Jadi gitu Kang, kalau yang ini. abis itu data ini tuh nanti diapain nih yang kayak gini kayak gini? Nah, kan diubah dulu ya jadi ASC. Yang SC, Semuanya. enggak kamu yang mana? Data yang jurnal yang samanya, yang KOH atau NOH atau yang mana? NaOH. NOH ya udah yang itu aja satu. Oh, diganti ASC. Mm. Nah, jadi ganti jadi ASC atau misalkan kalau mau diubah dulu 10-nya dihapus tadi yang 0 sampai 20-nya mau dihapus dulu berarti di TXT dulu gitu. Mm-mm. Nah, kalau udah jadi ASC tinggal masukin nanti ke HCP nanti dapatnya tadi pakai Grafiknya itu. pakai refinement. Jadi nanti AG2O-nya berapa, kalau ada fase sekundernya berapa gitu, berapa persen bisa tahu. Terus yang tadi parameter kisi kan udah dikasih tahu. Oke, Kang. Tadi di mana? Terus GOP-nya, expected yang kayak gitu tadi yang udah ditunjukin aja. Kalau ini buat apa ya, Kang? Soalnya Oh iya banyak itu aku data lupa. gitu sampai ribuan. Oh, kayaknya dulu konversinya ya sama kayak yang tadi. Jadi konversinya dulu mah ke Excel dulu bisa aja sih kayak gitu.
Jadi Oh, yang kepakainya cuma satu aja, cuman mungkin dulu banyak save as gitu, misalkan ini 0 sampai 20, apa namanya, 20 sampai 80 aku save gitu. Tapi yang kepakainya ya satu gitu, oke. sama aja datanya sebenarnya. Jadi di yang aku kirim tuh ada 3 NaOH, KOH, sama biosintesis. Dulu kan ngelakuin tiga-tiganya. Iya. Jadi ada yang basanya pakai NaOH, basanya pakai KOH, sama yang biosintesis. Tapi kan kalau kalian yang NaOH berarti yang NaOH aja gitu. Oke, Kang. Ada lagi pertanyaan? Kak, aku mau nanya, Iya, tapi bukan karakterisasi. boleh. Yang yang jurnal aku yang dia tuh pakai Sol-gel kan, Kang. Terus, Pakai apa? Soal gel? heeh, cuman kayaknya Hmm. aku yang nggak ngerti soalnya prosedurnya tuh kayak campur ini, terus diaduk 3 jam, terus jadi aja nanopartikelnya. Terus letak Sol-gelnya di mana, Kang? Aku mikirnya Sol-gel pasti ada gelnya gitu loh, Kang. Itu kamu nambahinnya apa padatan larutan? Eh, ada padatan, ada larutan. Entar, Ageno 3, Hmm. terus NaOH, hidrazin, asam sitrat, sama Aquades, udah itu aja. Terus diaduk, terus jadi aja. Iya, ya emang gitu. Kalau soal gel tuh biasanya memang gitu. Jadi penambahan reagen bisa ya larutan atau padatan, ya larutan biasanya. Jadi setelah nanti didispersikan dengan pelarut, kan jadi sol. Nah, nanti misalnya agen untuk membuat dia jadi nanopartikelnya itu apa, misalkan ada atau ada apa, ya dia jadi gel gitu, jadi nano gitu. Tiga. Gelnya emang nggak terlihat sama mata ya, Kang? Soalnya yang aku lihat Enggak. tuh cuman campuran aja gitu loh. Ya, 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 Oh, jangan bayangin gel apa ya? Enggak, bukan itu. Jadi oke. eh sol itu kan koloid ya, koloid. Ya, nanopartikel itu di atas koloid dikit ya, atau sebenarnya koloid itu sendiri juga nanopartikel gitu. Jadi ketika dia didispersikan dalam suatu larutan, nanti dia akan jadi sol. Sol itu berarti campuran antara pelarut dan terlarut gitu. Mm-mm. Nah, nanti dia diperbesar ukurannya dan sol itu menjadi gel. Biasanya ya itu dengan penambahan tertentu lagi. Misalkan apa? Hidrazin. Hidrazin itu produksi kan? Gitu. Ah, oke. Oke deh, Kang. Oke. Kasih, Kang. Iya. Ada lagi? Udah. Iso ada tambahan? Apa ya? Akang mau nanya, Iya, boleh. yang indeks Miller tadi, Kang. Oke. Jadi yang indeks Miller ya. Indeks Miller kalau misalkan aku punya indeks Millernya 110, kalian bisa tahu gak itu gambarnya gimana? Tahu gak? Enggak. Nggak Oke. tahu, Kang. Bentar ya. Aku cari dulu di Google ada gak? Oke. Jadi bentar ya. Mana ya yang bagus? Oke. Oke. Berarti yang ini ya yang ditampilin yang enggak ada datanya berarti yang tadi ya kristalinitas sama indeks Miller. Nah, indeks Miller ini coba mana ya? Lihat yang ini yang kanan. Kelihatan nggak? Nih, misalkan ada 100, berarti kalian rumusnya itu indeks Miller tuh apa ya? Benar. Oke. 1 dibagi dengan indeks Miller. Jadi misalkan 1 dibagi 1
berarti 0 kan. Nah, berarti dia itu X-nya itu di 0, X-nya di 0, kemudian X-nya ini ya, X-nya 0, ya oke. Y-nya itu 0 kan, berarti 0 dibagi 0 tahingga. Jadi dia itu membentuk, X0-nya di sini. X-nya 0, Y-nya tahingga, berarti kan ke sini, ke Y, ke arah Y. Nah, ke arah Y-nya tahingga, jadi, di semuanya ini digambar garis. Nah, kemudian Z-nya itu 0, 0 dibagi 0 tahingga juga kan, jadi Z-nya juga 0, jadi nanti gambarnya itu akan bidang gini, tuh. Beda dengan, ini yang 1, 1, 1. Jadi 1 dibagi 1, 1 dibagi entah kok aku lupa, ya benar, 1 dibagi 1, 1, 1 dibagi 1, 1, 1 dibagi 1, 1 juga. Jadi nanti antara X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1 itu ada bidang, ini bidangnya gitu. Jadi kalau misalkan 0-nya itu tahingga, kalau 1-nya itu 1, jadi kalau misalkan ada yang 2, berarti 1 dibagi 2 kan, setengah. Coba ya ada contohnya nggak? Gitu, terlalu kecil nggak? Yang ini deh. Nah, 1 semua ya. Nah, kalau untuk ngitungnya sebenarnya nanti aku kasih videonya aja ya, cara ngitung indeks Miller dari theta. Jadi kalian tentukan di jurnal kalian, apa, kalian tentukan di jurnal kalian, puncaknya ada di berapa theta aja, misalkan di 20 sekian theta, di sekian theta, bisa banyak ya, tergantung dari jurnalnya misalkan. Saya submit coba. Atau kalau kalian bingung ada juga ya nih di Wolfram Alpha. Kalian 100 kira-kira gambarnya kayak gimana, ternyata ada di Wolfram Alpha. Namanya ini kalkulator indeks Miller, bisa. Tapi kalau kalian, emang ini mah nggak usah ditampilin ya di PPT, yang ditampilin mah itu yang puncaknya, wait, nah, jadi nanti kalian nampilinnya kayak gini ya. Nah, jadi kalian puncak ini di, indeks Miller-nya berapa, puncak ini indeks Miller-nya berapa gitu aja. Sama krisalinitas udah, paling itu aja sih. Kalau yang datanya dari jurnal mah. Apalagi kalau misalkan dari jurnalnya udah ada krisalinitas ya, biasanya suka ada sih di jurnalnya udah ada data krisalinitas. Bahas aja sesuai jurnal, kayaknya gitu aja sih. Kalau nggak ada indeks Miller, tambahin aja indeks Miller, gini. Hitungnya nanti Jadi link. masukinnya angkanya itu Kang langsung kayak 111, Iya, 200 gitu. iya, Oh, benar. berarti kalau udah ada di jurnalnya, udah langsung masukin dari jurnalnya aja gitu. Iya benar, nggak usah berarti, nggak usah ngitung lagi Oh, maksudnya. oh. Kalau nggak ada nanti nyari ngitung ya. Aku kasih linknya, gampang kok ngitungnya di Excel. Kalau Cuman tentuin sendiri ini misalkan ini 2 tetap 20 sekian koma sekian derajat. Ini berapa pakai ya perkiraan apa pakai penggaris atau apa. Oke. Kenapa tadi teh? Kenapa tadi? Kristalinitas, Kang. Iya. Tadi Cibi nanya kristalinitas tapi nggak tahu apa. Oh, kristalinitas kenapa ya? Jadi kalau kristalinitas sih kalau biasanya kan nggak semua kristalnya itu sempurna ya, ada yang nggak beraturan, ada yang beraturan. Itu biasanya tergantung suhu sih. Jadi kalau semakin tinggi suhu biasanya kristalinitasnya semakin tinggi. Eee, jadi kalau misalkan ada senyawa amorf, kalian nggak akan bisa dianalisis pakai XRD.
Kalau kalian kristal bisa pakai XRD. Jadi kalau senyawa apapun mau organik atau biokim atau apapun yang memang kristal itu bisa pakai XRD. Makanya kalau anak-anak organik kalau bisa bikin kristal itu nggak usah di NMR atau apa, di XRD aja langsung bisa gitu. Untuk pengetahuan TA kalian. Gak ada lagi nih? Kang, Atau Kang, ya? kalau aku kan dikasih data PSA, cuman data PSA-nya tuh nggak ada grafiknya, jadi cuman file XY sama Excel. Itu nanti dibaca gimana ya? Adanya apa? Cuman data XY sama Excel, nggak XY ada sama X. gambar grafik dari data yang Oh, dikasih. kamu gambarin aja grafik dari Excel itu ya? Bisa kan? Gi- Gambar Grafik grafik gambar grafik dari Excel. Pakai Excel. X sama Y-nya apa? X-nya ukuran ukuran eh, ukuran partikel, Y-nya intensitas. Intensitas nggak sih itu? Ya, Cum- bisa. Jadi nanti bisa File dapat grafik file Excel-nya tapi datanya tuh kemana-mana Kang. kemana-mana. Ntar dulu. Itu di file yang aku kirim bukan sih? Iya kayaknya. Bentar, coba aku lihat Ntar dulu. ini Kang. Oh, ya. Ini Ini. gini. Hmm, Kelihatan nggak Kang? kelihatan. Ini cuma segini. Iya. Coba nama filenya apa itu? Em, ini Coba yang PSA XY itu, bukan? PSA NaOH XY atau PSA doang? bahasa. Coba yang PSA NaOH XY ubah ke TXT. Coba. Nih, aku tunjukin. Sok atuh. Bisa? Oh enggak, ini ada yang data. Tadi udah Kang. TXT. Oke. Gini Nah, itu Kang. ya. Itu bisa langsung ke Excel aja kalau mau atau ke ini 0,0 bentar, 0,01. Ups. Ini Nah, itu cara ya. ngebacanya gimana? Kenapa? Cara ngebacanya. Cara bacanya ini bikin grafik dulu, jadiin grafik pakai Excel. Jadi nanti di copy, paste ke Excel gitu. X yang mana, ini yang mana? Iya, ini udah XY. Oh X-nya udah. Berarti gitu. ini X-nya apa Kang? X-nya itu ukuran partikel, Ukuran partikel, ya Y-nya. intensitas. Jadi nanti Oke Kang. grafiknya kayak yang tadi, yang jurnal kamu kirim. Siapa yang ngirim tadi? Oh ya oke. Nah gitu. Ya. Nanti grafiknya bisa ditampilin sama diinterpretasiin gitu. Oke Oke. Kang. Udah, ada lagi pertanyaan? Kang mau nanya, Iya. di jurnal aku tuh ada penjelasan tentang konstanta dielektrik. Itu perlu dimasukin nggak ke laporan? Nggak terlalu penting sih sebenarnya. Soalnya nggak ada aplikasi lanjutannya sih. Gak apa-apa, nggak juga. Oh, oke Kang, makasih. Iya. Ada lagi? Tapi kalau bisa jelasin itu maksudnya
konstansa dielektriknya kenapa segitu, kemudian bisa ngehubung-hubungin sama yang apa namanya strukturnya, itu lebih bagus sih kalau mau. Tapi enggak juga gak apa-apa sih. Oh iya. Oke Kang, Ada lagi yang ya aku mau nanya lagi. ya Kalau tadi tuh band gap tuh buat apa sih Kang? Buat fotokatalis ya? ya biasanya dipakai di fotokatalis atau di fuel cell, pokoknya yang hubungannya sama cahaya. Oh, terus Di oh ya, di fluoresen juga kan ada ya kalau nggak salah. Ya. nah karena kita nggak pakai, misalnya kita nggak fotokatalis, berarti nggak usah dimasukin kan band gapnya? Eh, Soalnya di jurnalnya dan dijelasin. Nggak tahu, nggak ngerti. ya udah kalau misalkan memunculkan pertanyaan mah nggak usah, nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti jelasinnya susah mah kata aku mending jangan aja. Oh iya. Oke, makasih Kang. Iya. Ada lagi? Udah pada siap UP belum? Belum Boro-boro. Pepet aja Udah pada belum beres. udah pada masuk lab biasanya gercep-gercep tuh organik biasanya. Iya, organik sih, Kang. Kan ada di jadwal ya sama Pak Dik-Dik. Kang, aku mau nanya terakhir satu. Kang, Sok. kan di jurnal teh ada itu Kang, ada rumus yang scalar yang buat XRD. Nggak usah dijelasin kan Kang itu mah. Iya, share Ya guys. equation. Iya, jelasin itu penting. Hah? Aku lupa ya itu jelasin. Jadi Gimana Kang? share equation kok aku lupa. Share equation. Jadi itu ngitung crystallinity size, ukuran kristalin. Namanya ukuran kristalin. Jadi beda sama ukuran partikel. Ukuran kristalin itu kayak ukuran satu kristalnya gitulah. Nah, pakai rumus, kalau yang udah ada di jurnal enak ya, nggak usah ngitung, tinggal cantumin aja. Cuman sebutin aja sih, nggak usah. Kalau misalkan kan kalian nggak variasi ya, kalau ada variasi mungkin sebutin crystallinity size variasi ini dengan ini beda karena apa, mungkin ada pengaruh apa kalau variasi. Kalau misalkan satu aja, berarti cuman sebutin aja. Ini ukuran kristalinitasnya segini gitu. Setiap jurnal ada gak kalian, jurnal kalian? Ada gak? Aku ada sih. Makanya. Tapi Udah emang dihitung langsung ya? ada, iya Kenapa? Kang, di aku mah langsung ada hasilnya sih 18,6 gitu. Sama perhitungannya gak? Nggak ada, cuma nyantumin rumusnya doang, nggak ada datanya juga. Oh, Cuman nah, ya cuma nyantumin. bentar. Kalau susah amat mah, jadi sebenarnya ada perhitungannya. Ntar ya, aku tunjukin dulu deh. Wait. Nah, secara equation ya. B Ya, 2 buat theta. rumusnya, Kang. Ini bukan sama gak? Beda. Beda tuh beda simbolnya atau beda ininya? Atau beda rumusnya? Atau beda simbolnya aja? Halo? Beda rumusnya sih, Kang. Tapi kalau ini Coba Debye sebutin. scalar buat ngitung particle size. Tapi Coba. dia Debye scalar particle size sama dengan 0,9 lambda Iya, dibagi beta beta cos cos apa ini? theta. Oh iya Theta. sama. Jadi Ya, gini, beta cos K-nya itu berapa tadi? 0, berapa? 0,9. 0,9. Nah, jadi Kalau di 0,9 aku. K-nya itu ya. Tapi itu sebenarnya memang 0,9 tuh buat material tertentu, tapi ya udah K-nya 0,9 aja. Karena G2O 0,9 dikali alfanya ini diperoleh dari panjang gelombang itu CUK alfa. Tahu gak yang 0,
berapa nanometer gitu, aku lupa. Jadi rumusnya itu ini ya sama kayak tadi, cuman ini K-nya itu 0,9, kemudian ininya B ya, jadi nanti nyarinya L kan, atau mungkin ada yang simbolnya beda. Nah, di sini crystalline size-nya L, jadi L-nya ke sini, B-nya ke sini. Nah, cos theta-nya itu misalkan kalian di puncak tertingginya di 30 sekian theta, 2 theta. Berarti dibagi 2 kan? Nah, berarti 15 theta-nya. Nah, kalau untuk B itu disebutnya tuh FWHM kalau salah FWHM. Nah, itu agak sulit sih ngitungnya. Jadi FWHM ini pakai origin ngitungnya, jadi agak sulit. Jadi kalau misalkan kalian ada jurnal dan crystalline size-nya udah ada, ya udah pakai aja itu. Cuman cantumin rumusnya aja. Nah, pakai rumus ini gitu hasilnya segini. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada, berarti kalian ngitung sendiri. Nah, karena ngitung FWHM-nya susah, ada di internet kalkulator untuk share equation ini. Jadi kalian tinggal masukin tetanya berapa, alfanya berapa, nanti otomatis nanti ukuran kristalisasinya bakal dihitung sama komputer, sama internet itu, web itu. Ngerti gak? Coba ya. Nah, kristalisasi kalkulator. Jadi karena emang udah canggih gitu, jadi tinggal masukin aja. Bentar, mana ya yang bagus. Nih ada tutorial pakai origin nanti. Sebenarnya FWHM-nya sih yang susah ngitung FWHM. Nih, ini ada tutorialnya, terus nanti di hit ini mana ya? Nah, ada nih. Jadi peak di paling tingginya misalkan di 31,8, FWHM-nya, aduh FWHM-nya tetap harus ada ya. FWHM nanti deh aku kirim video tutorial ngitung FWHM-nya. Nanti panjang gelombangnya berapa, nanti otomatis bakal ada gitu. Jadi rumusnya kalian cantumin tapi ngitungnya di sini aja gitu. Di website aja. Soalnya kadang ada satuan yang harus diubah, misalkan ini theta ke radian atau bagaimana gitu. Jadi mending amannya itu pakai kalkulator ini. Itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kan jadi itu teh ukuran si kristalnya apa gimana sih? Eh, gimana tadi deh? Apa tanyanya? Itu teh jadi dari si rumus itu teh dapat ukuran kristalnya. Iya. Jadi ukuran satu kristalnya gitu. Tapi bukan berarti itu ukuran partikel. Ngerti nggak? Ukuran Oh, satu kristal. Ukuran satu kristal. Jadi partikel itu kan bisa terdiri dari beberapa kristal gitu. Yang saling teragregasi gitu. Jadi partikel itu misalkan ukurannya 50 nanometer. Sebenarnya itu tuh enggak satu kristal kan? Dia itu ada beberapa kristal yang numpuk sehingga ukurannya jadi segitu. Kalau misalkan dia teraglomerasi lebih lanjut, berarti ukurannya bakal lebih gede. Walaupun ukuran kristalnya mah bisa aja kecil gitu. Ngerti gak? oh iya iya Kang. Nah, tapi itu memang terbatas ya karena dari XRD bisa aja ada yang ngitung ukuran kristalnya dari HRTM ya atau High Resolution Time gitu. Jadi tiap alat ada bisa ngitung itu tapi mempunyai keterbatasan tersendiri gitu. Jadi kalau apa namanya resolusi XRD menghitung ternyata ukuran kristalnya segitu gitu aja. Dan sebenarnya nggak terlalu apa ya terlalu dalam dibahasnya nanti kalau presentasi, cuman disebutin aja. Oke, makasih Kang. Oke. Kalau skripsi di Anor biasanya pakai sih kalau Bu Atik, Bu Ana. Oke. Ada yang lain? Cukup atau gimana? Pengujinya tiap kelas, tiap kelompok beda ya kalau salah dulu mah. Beda, Kang. Hmm, kenali aja sih karakter tiap dosennya kira-kira bakal
bakal fokusnya di pertanyaan seperti apa gitu. Bisa lah. Mini skripsi, mini. Udah aja ini. Kalau terakhir deh ada yang mau nanya lagi gak? Kak Isra ada yang mau ditambahkan nggak? Aku soalnya nggak tahu mereka praktikum apa dulu.